Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yegar Sahaduta Manurung, NIM 120220165 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan topik pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Presentasi ini merupakan tugas mata kuliah perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Bapak Asirin ST.MT. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan 5 pokok pembahasan utama, mulai dari sejarah perkembangan teori Keynesian, pokok pemikiran teori Keynesian, penyebab kesenjangan wilayah, pendekatan untuk melakukan perbaikan wilayah yang tertinggal, serta studi kasus yang berkaitan dengan pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan sejarah singkat dari perkembangan teori Keynesian. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi teori ekonomi Keynesian. Sesuai dengan namanya, teori ekonomi Keynesian awal mulanya digagas oleh seorang tokoh yang bernama John Maynard Keynes, yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian berkembang selama dan setelah depresi hebat atau Great Depression dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya pada tahun 1936. Keynes memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi klasik atau neoklasik yang berfokus pada penawaran atau supply faktor produksi. Ekonom-ekonom Keynes juga umumnya menganjurkan mekanisme pasar perlu dikelola oleh pemerintah melalui peran aktif dan intervensi pemerintah selama resesi dan depresi. Selanjutnya pada bagian kedua, saya akan masuk pada penjelasan pokok pemikiran dari teori Keynesian. Pokok pemikiran teori Keynesian yang pertama adalah teori basis ekspor. Teori basis ekspor sejalan dengan teori spesialisasi wilayah untuk pertumbuhan, di mana wilayah cenderung mengkhususkan diri untuk memproduksi dan mengekspor komoditas menggunakan faktor-faktor wilayah yang unggul serta relatif melimpah dibandingkan wilayah lain. Teori basis ekspor juga memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi kemampuan wilayah untuk memproduksi barang atau dalam hal ini mengekspor barang ke wilayah lain, maka akan semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Selanjutnya, pokok pemikiran dari teori Keynesian yang kedua adalah teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal, di mana teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif, yaitu terkumpul pada suatu wilayah, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Menurut teori neoklasik, pertumbuhan di wilayah maju dapat menguntungkan wilayah tertinggal melalui efek spread. Namun ternyata tidak. Hal yang terjadi adalah efek backwash, yang selanjutnya dapat memperkuat atau meningkatkan kesenjangan yang terjadi dengan mendorong aliran modal dan tenaga kerja dari wilayah yang tertinggal menuju wilayah yang relatif maju. Selanjutnya, terdapat teori kutub pertumbuhan. Teori ini juga mengacu pada sebab akibat kumulatif, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar industri, baik ke belakang maupun ke depan melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Selanjutnya, pada bagian yang ketiga, saya akan menjelaskan penyebab dari kesenjangan wilayah berdasarkan teori Keynesian. Dalam presentasi ini, setidaknya terdapat 5 hal yang menjadi penyebab dari kesenjangan wilayah. Penyebab yang pertama adalah deregulasi dan liberalisasi pasar. Yang kedua, kelemahan struktural. Yang ketiga, investasi yang rendah atau low investment. Yang keempat adalah perpindahan modal secara terus-menerus dari wilayah miskin menuju wilayah yang maju. Dan yang kelima adalah kurangnya partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Selanjutnya pada bagian yang kelima saya akan menjelaskan beberapa pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal, yang dalam hal ini didasarkan pada teori Keynesian. Pendekatan yang pertama adalah dengan melakukan kebijakan proaktif di tingkat wilayah.
Pendekatan proaktif ini berfokus untuk mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kebijakan proaktif bisa lebih menantang dalam hal kesulitan baik secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan dan dari aspek-aspek lainnya. Selanjutnya, pendekatan yang kedua dalam rangka memperbaiki wilayah-wilayah tertinggal adalah dengan melakukan investasi publik pada infrastruktur. Teori Keynesian memiliki argumentasi bahwa di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mencapai level yang tinggi dalam memberikan lapangan pekerjaan, yang nantinya akan berimplikasi pada perlunya peningkatan investasi publik di infrastruktur guna meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah tersebut. Selanjutnya pada bagian terakhir presentasi ini saya akan menjelaskan studi kasus yang saya pilih dalam kaitan dengan topik pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan atau paradigma Keynesian. Studi kasus yang saya pilih adalah pembangunan kawasan industri terpadu Batang atau KITB. KITB merupakan sebuah kawasan industri terpadu yang dibangun di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana yang terlihat pada peta pada layar bahwa Kabupaten Batang berada di sebelah barat Kota Semarang dengan jarak kurang lebih 96 km. Kota Semarang sendiri sebagai ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah setidaknya telah memiliki koneksi dan atau dalam hal ini konektivitas yang cukup memadai, di mana setidaknya Kota Semarang telah terhubung dengan Kota Jakarta dan Kota Surabaya dengan berbagai macam moda transportasi, mulai dari kereta api hingga kapal laut dan pesawat. Hal ini memberikan efek kepada Kabupaten Batang dalam hal membuat posisi Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah dan Pulau Jawa menjadi sangat-sangat strategis. Kabupaten Batang yang berada di pesisir utara pantai Jawa dan dekat dengan kota Semarang menjadi wilayah yang cukup strategis dalam rangka pembangunan kawasan industri terpadu. Pembangunan kawasan industri terpadu Batang oleh pemerintah diharapkan nantinya akan memunculkan investasi-investasi strategis di Kabupaten Batang dan di Provinsi Jawa Tengah secara lebih luas yang nantinya diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Hingga saat ini setidaknya telah terdapat 4 tenan mancanegara yang telah berinvestasi di KITB. Salah satunya adalah KCC Glass Corporation dari Korea Selatan yang merupakan produsen kaca terbesar di Asia Tenggara. Terlihat pada peta master plan KITB, pada kawasan ini nantinya akan ada pengembangan industri terpadu dengan memadukan berbagai macam kelompok industri dalam satu kawasan yang terkoneksi dengan infrastruktur penunjang yang memadai. Mulai dari industri otomotif dan peralatan transportasi, industri tekstil dan baterai, industri kimia, industri makanan dan minuman, industri teknologi informasi dan komunikasi, elektronik dan pergudangan, serta berbagai kawasan komersial lain yang nantinya akan menunjang pengembangan kawasan industri di Kabupaten Batang. Pembangunan KITB oleh pemerintah menurut saya sangat relevan dengan teori Keynesian dalam konteks pembangunan wilayah. Salah satu pokok pemikiran teori Keynesian yaitu teori basis ekspor sangat relevan dengan langkah pemerintah dalam mengembangkan KITB, di mana teori basis ekspor menyatakan bahwa semakin tinggi kemampuan ekspor suatu wilayah, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pembangunan KITB dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah sudah sangat tepat karena dengan meningkatkan kemampuan produksi di Kabupaten Batang, maka pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut akan semakin meningkat. Selain itu, upaya peningkatan investasi melalui pengembangan KITB di Kabupaten Batang juga menurut saya sangat sesuai dengan paradigma Keynesian dalam pembangunan wilayah. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi bahwa salah satu penyebab kesenjangan wilayah berdasarkan teori Keynesian adalah investasi yang rendah.
Langkah pemerintah dalam rangka membangun KITB ini nantinya akan meningkatkan investasi-investasi strategis yang akan masuk dan berkembang di kawasan ini, yang nantinya tentu akan semakin mengatasi kesenjangan wilayah, khususnya Kabupaten Batang dengan Kota Semarang. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang mungkin akan semakin terpacu dengan adanya kawasan industri terpadu ini. Kabupaten Batang nantinya mungkin akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan mengangkat perekonomian tak hanya di Kabupaten Batang, namun juga di kawasan Jawa Tengah bagian utara, keseluruhan Jawa Tengah, bahkan keseluruhan Pulau Jawa. Jadi, menurut saya, pembangunan kawasan industri terpadu Batang oleh pemerintah sudahlah sangat tepat jika dilihat dari paradigma teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Hal ini didasarkan pada dua hal yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah karena KITB akan meningkatkan produksi ekspor di wilayah Kabupaten Batang dan Jawa Tengah. Dan yang kedua, KITB akan meningkatkan investasi strategis di Kabupaten Batang dan Jawa Tengah yang nantinya akan semakin memacu pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Jawa Tengah dan Pulau Jawa. Demikianlah presentasi saya mengenai topik pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan selama presentasi ini, saya memohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan selamat siang.